Apa sih perbedaannya thermal paste dengan thermal pad? Ya kita simak videonya. Assalamualaikum Sobat Wiz TV. Oke, jadi di sini saya ingin membahas tentang thermal paste, seberapa pentingnya thermal paste, dan jangan juga sampai salah pasang atau salah beli dengan thermal pad karena keduanya ini punya fungsi yang berbeda. Yang satunya biasa digunakan untuk CPU, yang satunya biasanya digunakan untuk laptop dan GPU. Tapi keduanya ditukar pun sebenarnya bisa. Hanya saja nanti hasil yang kalian dapatkan itu nggak akan optimal gitu. Oke, jadi kita mulai aja dari thermal paste ya. Di sini kita pakai merek Thermal Greasy Cryonaut ya. Jadi tipenya pun banyak. Kenapa saya pakai ini ya? Sebenarnya saya udah pakai berbagai merek termasuk Arctic Silver dan lain-lain deh banyak. Tapi di sini biar enak aja gitu saya jelasinnya karena satu tipe ini ada beberapa kualitas ya. Jadi ada beberapa variasi. Oke, langsung aja di sini ada 3 macam ya yang sering dibeli. Yang pertama adalah Thermal Greasy Aeronaut. Jadi ada tulisan thermal conductivity itu 8,5 W per mK, artinya adalah watt per meter Kelvin. Jadi saya nggak ulang-ulang ya, untuk bagian ini saya sebut depannya aja. Jadi artinya konduktivitasnya, atau jadi kalau misalkan bawahnya prosesor kita lapisi dengan thermal paste, dilapisin lagi dengan heatsink atau fan cooler kita gitu ya. Nah, semakin bagus konduktivitas dari thermal paste yang kita pakai, otomatis penyaluran panasnya itu makin bagus gitu ya. Jadi nggak ketahan di thermal paste-nya. Jadi penyalurannya ibaratnya misalkan CPU-nya kondisi panasnya 50% gitu ya, ditutup thermal paste terus heatsink. Biasanya ke heatsinknya itu ya nggak nyampe 50 derajat karena udah habis duluan di thermal paste. Tapi semakin mahal semakin bagus, otomatis penyalurannya bisa full gitu ya. Misalkan saking bagusnya ya, jadi yang di prosesor menyalurkan 50 derajat, maka ke heatsinknya walaupun melalui thermal paste dia bisa sampai 50 derajat juga. Jadi benar-benar penyalurannya cepat. Nah, ini semakin tinggi watt per meter Kelvinnya, artinya semakin bagus penyalurannya. Oke, kemudian ada tipe yang Thermal Greasy Hydronaut. Nah, ini untuk thermal konduktivitasnya itu ada di angka 11,8 watt per meter Kelvin. Kemudian untuk yang saya beli di sini adalah yang Cryonaut ya. Itu konduktivitasnya ada di 12,5 watt per meter Kelvin. Sebenarnya yang sering saya beli dari zaman dulu adalah tipe yang Thermal Greasy Cryonaut Extreme. Ini yang biasa saya pakai laptop pribadi saya dan PC saya karena emang bener-bener bedanya jauh banget. Adem, bener-bener adem. Bahkan kipasnya itu sampai nggak kedengeran di laptop. Padahal main game ya, waktu itu gamenya zaman PES ya saya mainnya ya. Kemudian waktu saya jalankan emulator main Mir 4 juga adem gitu ya, suara kipasnya nggak berasa. Tapi di saat masanya sudah habis ya otomatis dia akan panas lagi. Biasanya sih saya ganti sekitar paling lama itu 1 tahunan, paling cepet ya bisa 6 bulanan. Atau bahkan kalau ada trouble ya, biasanya mainnya di luar terus banyak debu, itu bisa 4 bulanan saya ganti. Jadi ini untuk konduktivitasnya ada di angka 14,2 watt per meter Kelvin. Padahal dibilang jauhnya ya cuman beda 2 angka ya sebenarnya ya. Jadi untuk pemilihan thermal paste ini ya disesuaikan budget kalian. Yang murah juga banyak, otomatis watt per meter Kelvinnya lebih rendah juga. Contohnya ini ada ID Cooling ya, ID Cooling Silver, ini konduktivitasnya ada di 5,15 watt. Dan yang terakhir saya gunakan adalah Arctic Silver 5, harganya 150.000 tapi ini 3,5 gram ya, jadi lebih banyak ya, tinggal dibagi 3 aja seenggaknya, artinya harganya sekitar 50 ribuan kurang lebih. Untuk bahannya ini beda ya, dia menggunakan pure silver 99,9%. Nah, yang terakhir saya pakai adalah saya mix dari Thermal Greasy Cryonaut dengan Arctic Silver tersebut, dan hasilnya ya kemarin terakhir kita mereview HSF dari Deepcool ya, itu menggunakan gabungan kedua pasta tersebut. Oke, jadi di sini saya sharing pengalaman sedikit ya. Kemarin waktu saya bersihin laptop ya, kan di sana ada yang namanya thermal pad. Jadi ukurannya ini saya beli juga sih, kecil. Harusnya ada yang ukurannya lebih lebar dari ini ya. Karena ini fungsinya banyak gitu ya. Ada yang kita potong-potong sendiri atau beli satu papan lebar itu. Jadi tergantung kebutuhan sobat. Nah, di saat saya bongkar laptop itu memang ada thermal pad. Biasanya thermal pad ini umurnya bisa bertahun-tahun lamanya gitu ya, selama thermal padnya nggak hancur. Nah, karena memang laptop saya sudah 10 tahun lebih kan ya, dari 2012 tuh udah lama banget ya, itu udah mulai hancur. Akhirnya kemarin saya ganti pakai thermal paste dari Greasy Cryonaut yang ekstrim ya, dan ternyata nggak maksimal. Jadi laptop saya ada penurunan kinerja. Kan kalau di laptop itu kebagi ya, yang satu ada di prosesornya, terus dia pipa-pipanya itu kan mencar, ada yang ke chipset, ada yang ke VGA-nya gitu ya. Jadi misah-misah tuh. Nah, yang di VGA-nya kalau nggak salah, atau yang di chipsetnya saya lupa.
itu ternyata pakainya thermal pad dan saya paksain pakai thermal paste. Akhirnya apa? Kayaknya nyentuhnya nggak maksimal karena memang ukuran thermal pad ini juga ukurannya banyak. Ada yang 0,5, ada yang 1 mili, ada yang 1,5 mili, bahkan sampai 2 mili lebih juga ada gitu ya. Jadi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan. Kalaupun kita tuker, misalkan ini yang ukurannya agak besaran ya, jadi saya taruh di prosesor bisa, tapi nggak optimal, maka prosesor suhunya akan lebih panas daripada menggunakan thermal paste. Begitu juga sebaliknya, yang harusnya pakai thermal pad, kita pakai thermal paste karena jaraknya lebih besar ya. Makanya penyaluran panasnya juga kurang oke. Jadi kendala saya di situ. Makanya di video selanjutnya saya akan coba langsung praktekkan ya, dari kedua produk ini kita pasang langsung di laptop dan di PC nanti untuk video terpisah. Jadi bagi sobat yang mau beli thermal pad, pastiin baca ukurannya karena dari ketebalannya udah beda, terus panjangnya, kebutuhan lebarnya semua harus dicek dulu ya. Jadi ya kalau bisa dibongkar dulu kalau misalkan buka spesifikasi komputer atau VGA kalian atau laptop kalian nggak ada penjelasannya, biasanya susah tuh nyari ukurannya. Itu bisa cari di forum-forum. Tapi kalau misalkan memang mau beli, saya saranin belinya agak lebaran dikit ya, supaya nanti kita bisa gunting sendiri, karena nggak masalah. Ini memang harus digunting-gunting ya pemakaiannya. Untuk VGA juga sama, jadi VGA biasanya yang kelasnya mid ke high ya. Jadi ada bagian VRM atau apa saya namanya lupa tuh, yang bulat-bulat banyak ya, lagi ngeblank nih otak ini ya. Jadi ini menggunakan thermal pad, jadi dia hanya nempel ke casingnya gitu. Jadi untuk bagian tengah VGA-nya, tengah GPU-nya ya, atau prosesor GPU-nya itu biasanya menggunakan thermal paste atau thermal paste seperti ini. Jadi ada dua macam. Makanya di sini jangan sampai salah beli, dan kalau beli juga jangan sampai salah ukuran. Oke, mungkin itu aja sih tips dari saya. Besok kita akan tunjukkan cara pemasangannya, instalasinya di laptop maupun di komputer. Ya udah, jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali. Salam Sobat Viz TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.